jangan sampai PowerPoint itu no power no point. Jadi harus full power dan full point. Oke, terima kasih. Ini saya harus berterima kasih kepada yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, Pak Bupati, karena Pak Bupatinya pergi, ini mengutus Bapak Dr. Slamet MSI. Terima kasih Pak Dr. Slamet. Berikutnya tadi sudah ada Pak Wakil Bupati. Oke, saya tidak berlama-lama karena kalau dengan saya kan panjenengan bisa ketemu kapan saja, ngopi kapan saja. Oh iya begini, UMKM dan konsumen adalah dua hal yang hari ini perlu diberdayakan, itu UMKM-nya. Sementara konsumennya perlu dilindungi. Kadang-kadang pelaku UMKM itu males ngurus perizinan. Padahal yang namanya dunia usaha sering diperhadap-hadapkan dengan perizinan. Makanya di akhir-akhir ini saya sering mendengar pelaku UMKM di mana-mana, khususnya di Tulungagung, seringkali ditangkepi. Bapak polisi ditangkap soal perizinan. Di kesempatan yang berharga ini, kalau sampean tidak mampu, tidak pede, tidak apa, ketika ditangkapi Bapak polisi, silakan menghubungi Ibu Insinyur Italina atau Pak Giranto atau saya sendiri. Insya Allah saya akan dampingi sampai selesai. Oke, saya akan dampingi sampai selesai. Berikutnya, untuk pelaku usaha sedapat mungkin mengikuti aturan supaya tidak terkena dampak hukum. Pada intinya adalah saya sebagai pribadi dan sebagai profesi yang kebetulan juga ketua Sahabat UMKM Tulungagung, pengen mari bersama-sama mendampingi, melindungi konsumen, berikutnya memberdayakan pelaku usaha, yaitu pelaku usaha UMKM, untuk bersama-sama maju yang selalu mengedepankan mediasi yang kolaboratif, bukan mediasi yang konfrontatif ketika ada konflik. Kalau selama ini pelaku usaha dan konsumen selalu diperhadap-hadapkan, maka saya ingin menawarkan satu konsep yang kolaboratif. Kalau kolaboratif, hasilnya semua happy. Targetnya adalah win-win solution. Tapi kalau konfrontatif, pasti ada yang kalah dan yang menang. Itu dari saya. Saya pikir itu karena waktunya sudah siang. Pertemuan ini saya ingin mendengarkan secara makro apa peran Pak Kepala Dinas UMKM di dalam membantu UMKM secara umum dan sahabat UMKM pada khususnya. Untuk itu waktu dan tempat disilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Slamet Sunarto MSI. Terima kasih. Oh, gimana dakarmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Ibu Dekan Unggap Surabaya, menghormati Prof. Kapodi Surabaya, teman-teman mahasiswa doktoral S3 Unggap Surabaya, narasumber, teman-teman semuanya sahabat UMKM. Alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul karena yang datang ini dari teman-teman Surabaya yang juga ada yang dari Tulungagung maupun di luar Tulungagung. Kami ucapkan selamat datang di Tulungagung. Tulungagung ini mempunyai 19 kecamatan. Dari 19 kecamatan ada 257 desa, 14 kelurahan. Gambaran sekilasnya itu. Terus kita mencoba berbicara terkait dengan UMKM dari skala nasional dulu. Ibu semuanya yang mengerti, saat ini salah satu fokus pemerintahan Pak Prabowo yaitu bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh narasumber, ada astra-cita. Beliau menyampaikan ada astra-cita ke-3. Ada juga yang menyampaikan astra-cita yang ke-6, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dari itu semuanya, maka salah satu yang berperan di situ UMKM, di mana visi dari Kementerian UMKM itu simpel sekali dan kita sudah mendengar, yaitu terwujudnya UMKM yang kelas dalam rangka dalam upaya untuk mewujudkan visi Indonesia, yaitu bersama Indonesia maju untuk menyongsong Indonesia Mas 2040 ini. Nah, dari itu semuanya mungkin yang menjadi kajian teman-teman mahasiswa untuk Tulungagung adalah salah satu strategi untuk UMKM kelas itu ada 3 variabel. Yang pertama terkait dengan omset penjualan, yang kedua digital marketing, dan yang ketiga perizinan. Nah, dari itu semua sudah kita implementasikan di Tulungagung, di mana di Tulungagung ini ada 259.897 UMKM. Dan itu tersebar di 4 sektor yang mendominasi, yaitu sektor amin. Amin itu 64,08%, selanjutnya fashion, terus craft, dan industri kreatif. Nah, dari itu semuanya kita mencoba feedback belakang. Ini semua dulu itu istilahnya masih liar. Dari liar itu kita mencoba berdiskusi dengan teman-teman yang kita ajak diskusi. Akhirnya kita membentuk ada 11 komunitas. Jadi teman-teman sahabat ini bagian dari 11 komunitas itu. Nah, dari 11 komunitas itu kita akhirnya mendapatkan kemudahan apabila ada sesuatu yang terkait dengan strategi pemberdayaan UMKM, langsung memanggil ketua jadi. Nah, dari itu semua akhirnya juga kita untuk kembangkan UMKM yang kita Tulungagung itu dengan kita ada KPD itu setiap minggu pagi, nanti di sana itu ada berbagai produk UMKM, dan di sana ada 600 pedagang yang selalu berkompetisi secara sehat untuk berbisnis. Dari itu semuanya kita sudah mandiri, Pak. Mandiri artinya legal formalnya sudah ada, badan hukumnya sudah ada, sehingga apabila ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang sifatnya hibah, kita sudah bisa masuk. Di samping itu, kemandirian itu diwujudkan dengan manajemennya. Kita jam kerja untuk KPD itu jam 6 sampai jam 9. Setelah jam 9 selesai, semuanya gerak cepat. Jam 10 itu lalu lintas sudah normal. Di samping itu juga ada beberapa dalam upaya meningkatkan UMKM, yaitu kita ikutkan strategi pemasaran baik secara offline maupun online. Teman-teman ini sangat aktif sekali untuk berproses dalam
dalam mengembangkan UMKM. Dan samping itu untuk tingkat perizinan kita menilai NIB-nya untuk berusaha itu sampai dengan 2025 ini sudah terdaftar 62.750 pelaku UMKM yang sudah berizin. Jadi ini semua dalam upaya itu tadi terkait dengan perizinan. Ada yang mindsetnya dari pelaku itu kan aku ini semaku kenapa harus izin. Artinya ke depan itu kompetisi global itu tidak bisa dielakkan, dan itu salah satunya membutuhkan suatu perizinan. Kalau tidak ada izin maka kompetisi ditingkatkan lagi di penilaiannya itu kan ditolak ya, baik DRT maupun BPOM dan sebagainya. Nah, itu gambaran secara sekilasnya yang bisa kami sampaikan. Di samping itu kita mengadakan pelatihan juga dalam upaya terus memacu UMKM tumbuh dan berkembang. Nah, dari semuanya akhirnya kita sekarang sadar bahwa faktor UMKM itu menopang PGRI Jawa Timur itu luar biasa. Jadi 59,18 tadi sudah saya sampaikan ke Prof. sama diberikan. 59,18 itu data tahun 2023. Jadi artinya apa? Separuh dari perputaran ekonomi di Jawa Timur itu sebenarnya dikuasai oleh koperasi UMKM. Nah, karena itu strategi atau style manajemen bagaimana mengembangkan ini yang menjadi ciri khas suatu kabupaten daerah masing-masing. Kita sudah ada produk unggulan. Kalau kita berbicara ekspor, kita sudah ada PMI Biogas, ada 44 PMI Biogas yang berpotensi ekspor, dan itu di wilayah binaan DI juga selalu lulus dan mengalir. Kita juga ada yang sifatnya menjadi ciri khas kabupaten terkait dengan batik. Kita juga sudah ada batik Bimiro, dan itu kita pakai semuanya, dan kita pakai setiap minggu pertama 1 bulan minggu pertama dari Kamis itu kita pakai sebagai seragam ASN di rumahku. Jadi itu sekilas. Namun demikian kita juga tidak menyadari bahwa tantangan-tantangan UMKM itu sangat banyak juga. Salah satunya memang Indonesia, dan kita menjembataninya seperti disampaikan Pak Wahid tadi. Kita punya namanya grup, di mana di grup itu ada beberapa tenaga ahli yang menjembatani masalah pelembagaan, digital marketing, terus packaging maupun pemodal pembiayaan. Dan juga kita selalu berkolaborasi dengan perbankan. Nah, yang menjadi keanehan kita semua ini dapat pelatihan dari provinsi juga. Kemarin kami dapat pelatihan tentang pembiayaan, strategi pembiayaan alternatif untuk UMKM. Nah, setiap kita hadapkan dengan perbankan, teman-teman ini tidak ada yang mengambil. Saya sudah artinya kalau saya memaknai secara fisik bahwa teman-teman itu tidak pembandingannya sudah luar biasa. Karena itu kita beri plus semuanya untuk pelatihan. Saya berharap sekali dengan UMKM terus berkolaborasi dengan bersinergi dengan kita. Saya yakin bulan akhir ini akan tercipta 1 juta UMKM seperti disampaikan oleh Pak tadi. Itu secara garis besarnya. Akhirnya kami mohon maaf apabila ada salah. Dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Mikro Kabupaten Tulungagung, Dr. Selamat Sunarko, MSI, dan terima kasih juga kepada Bapak